Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari yang berbahagia ini? Luar biasa sebab kita punya Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan beribadah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Ini setiap kami umat-Mu, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Puaskan setiap hati kami ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, urapi kami, penuhi setiap kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Amin. Yesus, Kaulah perlindungan.
kasih buat hadirat-Mu bagi setiap kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Menyatakan kasih Allah yang tak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap berglori bagi Tuhan. Umat Tuhan sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri. Kita akan menari di hadapan Tuhan. Siap menari bagi Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sukacita, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat sukacita yang mengalir di hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau mengulurkan tangan kami, memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami, sebab Allah telah memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Atas segala pengorbanan
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik. Engkau satu-satunya yang mampu kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Berkati, urapi setiap kami lebih lagi ya Roh Kudus. Kami rindu firman-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman percaya katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena rahmat dan anugerah-Mu lah yang membuat kami boleh berjumpa kembali dalam sebuah ibadah yang kami selenggarakan pada hari ini. Kami bersyukur karena di sepanjang malam Engkau sudah menyertai dan menolong kami. Dalam kami beristirahat, Engkau telah menjaga hidup kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat menghirup udara yang segar di pagi hari yang cerah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur
Karena kami dapat membuka mulut bibir kami untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Kami dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya semua itu boleh menjadi dupa yang berbau harum. Berkenanlah Engkau di atasnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Kami merindukan Tuhan untuk memberkati kami. Kami merindukan Tuhan untuk memberi kami pengertian dan pemahaman. Sehingga oleh kebenaran firman Tuhanlah membuat hidup kami semakin tekun, semakin setia. Bahkan iman percaya kami semakin kokoh. Bahkan kami boleh tetap berjalan dan bertahan bersama dengan Engkau. Urapi hamba, sembunyikan belakang salib-Mu. Perkataan hikmat yang berasal daripada Tuhan, itulah yang menyertai mulut bibir hamba. Sehingga segala sesuatunya boleh terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut bibir Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan seperti apa yang Kau kehendaki. Kami yakini itu, kami percaya itu, bahwa dengan kuasa firman, mujizat akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi tiap-tiap kami. Kami umat-Mu siap mendengar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena di pagi hari yang indah ini kembali kita bisa berjumpa lagi-lagi dalam sebuah suasana yang berbeda, di mana kita boleh melaksanakan ibadah online ini oleh karena anugerah Tuhan. Tapi saya mau bilang, apapun saudaraku yang sedang kita laksanakan hari ini, mungkin seperti ini juga adalah sepengetahuan Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan akan persekutuan kita. Yang saya ambil di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, boleh saudara membacanya bersama-sama dengan keluarga saudara yang terkasih. Saya mulai di hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya akan bacakan saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema firman Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kasih dengan judul yaitu bertahan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara badai, maka badai merupakan ancaman bagi siapapun itu saudara. Entah itu badai di tengah laut, entah itu badai di udara saudara, ataupun badai di darat. Kalau sudah bicara badai sekali lagi, maka saudara kasihan Tuhan, itu merupakan ancaman bagi siapapun. Tetapi bagi orang yang mau belajar untuk memahami badai, ia mengerti tentang badai saudara, maka saudara, saya percaya ia tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa itu sebuah ancaman. Kalau orang yang sudah memahami musim saudara, maka ia belajar, oh ini musim seperti ini, maka seperti ini yang terjadi. Tapi bagi orang yang belum mengerti saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang sedang terjadi, badai apa yang sedang terjadi, maka ia akan terus berkata ini adalah sebuah ancaman. Tapi sekali lagi, bagi orang yang memahaminya, tentu ia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ia tidak terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa ini sebuah ancaman. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus,
Sama halnya di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan bencana yang sedang diizinkan Tuhan terjadi, kalau orang tidak memahami apa yang sedang terjadi ini saudara, maka orang akan berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah ancaman kehidupan. Ini adalah sebuah ancaman jiwa. Ini adalah ancaman masa depan. Ini adalah ancaman yang akan merusak, yang membuat kita menjadi menderita dan bahkan susah. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi ini saya percaya tidak buru-buru untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi ini adalah merupakan sebuah ancaman yang mencelakai, yang menghancurkan, bahkan yang membuat hidup kita menderita. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Karena saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, badai apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, tidak sedang terjadi dengan sendirinya. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa terjadi saudaraku di dalam pengetahuan Tuhan. Jadi kalau badai yang sedang terjadi hari-hari ini saudara, yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi semua terjadi karena sepengetahuan Tuhan. Dan kalau kita tahu itu sepengetahuan Tuhan, maka saya harus berkata kepada kita, kita harus sepakat untuk berkata bahwa itu bukan sebuah ancaman. Kenapa? Kalau saya membandingkan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membaca bagian ini. Sekali lagi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dia berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita saudaraku terkasih dalam Tuhan mengerti bahwa di tengah badai yang sedang terjadi ini adalah merupakan sepengetahuan Tuhan atau terjadi atas sepengetahuan Tuhan, maka saya yakin dan percaya badai ini bukanlah sebuah ancaman. Alasan yang pertama saudara, karena di tengah badai sekalipun ternyata Allah hadir. Kalau di dalam ayat ini tadi bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan ia tidak, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia berkata sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau kita percaya saudara bahwa badai yang sedang terjadi di dalamnya adalah merupakan sepengetahuan Tuhan, maka saya percaya kita sepakat untuk berkata ini bukan ancaman. Karena kenapa? Di tengah badai yang sedang kita alami sekalipun, saya yakin Allah hadir. Ia tahu saudaraku takaran kekuatan kita untuk menghadapi masalah. Artinya bahwa ukuran badai yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan tahu bahwa badai itu mampu kita hadapi, badai itu mampu kita lalui, badai itu mampu kita lewati. Makanya berkata saudaraku syam Tuhan, ia tahu saudaraku semampu apa kita untuk menghadapinya. Ia tahu sekuat apa kita, selemah apa kita di dalam menghadapi berbagai badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya percaya saudaraku terkasih dalam Tuhan bahwa
Badai yang sedang terjadi ini bukan ancaman. Karena kenapa sekali lagi? Karena di tengah badai sekalipun Allah hadir, saudaraku syam Tuhan. Melalui apa dia hadir? Ia setia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Artinya saudara, bahwa di tengah badai yang sedang kita alami, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ia tidak pernah membiarkan kita memikul sendiri. Ia tidak pernah membiarkan kita berhadapan dengan sebuah situasi dan kondisi yang kadang kita tidak mampu menghadapinya. Saya percaya Ia setia menemani kita. Ia setia bersama dengan kita. Ia setia memelihara hidup kita. Ia setia untuk memberkati dan memulihkan, bahkan menjaga, menjamin hidup kita. Buktinya bahwa Ia hadir, saudaraku syam Tuhan. Ia juga di sini dia katakan Ia memberi solusi. Di ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bukti bahwa Dia hadir di atas segala pencobaan dan permasalahan badai yang sedang kita hadapi. Sekali lagi Tuhan berjanji, Ia pasti berikan jalan keluar. Sehingga saudaraku syam Tuhan, seharusnya di tengah badai yang sedang terjadi ini saudara, kita bukan justru pesimis untuk memandang masa depan. Kita bukan justru berhenti untuk memuliakan Tuhan. Kita bukan justru saudaraku meragukan Tuhan dalam segala situasi. Karena Ia hadir saudara, dan bukti kehadirannya saudara, Ia mengetahui kekuatan kita. Nah saya percaya ketika Ia tahu engkau lemah, maka Ia akan menambah kekuatan kepada kita. Kalau Ia tahu saudaraku syam Tuhan, kita tak berdaya, maka Ia akan menolong kita. Ia hadir untuk memberikan kita support supaya kita boleh tetap bertahan, dan pada akhirnya kita boleh menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang, keluar sebagai orang yang tangguh, sebagai orang yang kuat dalam menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, karena itu saudaraku syam Tuhan, di tengah badai yang sedang berkecamuk ini, apa yang Allah inginkan dalam diri kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Coba lihat di ayat yang ke-14, 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Apa artinya? Di tengah badai yang sedang terjadi, jangan pernah kau putus hubungan dengan Tuhan. Jangan engkau menyembah Allah lain. Jangan kau percaya hal-hal yang lain di luar daripada Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini mencari jalan keluar dengan caranya, bukan lagi bertanya kepada Tuhan, tetapi saudaraku mengharapkan, saudaraku, pertolongan dunia untuk Ia dilepaskan, untuk membebaskannya, mengharapkan orang-orang yang hebat. Saya mau katakan saudara, Alkitab sudah mencatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara sedang menghadapi badai hari-hari ini, dan ketika kau sungguh-sungguh hanya menaruh harap padamu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah permalukanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Pada waktunya badai pasti berlalu. Ia hadir saudara. Kalau Ia hadir dalam segala situasi, tahukah saudara ketika para murid-muridnya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada saat itu dia berkata bahwa Yesus setelah Ia memberi makan 5.000 orang saudara, nah setelah itu saudara, Ia menyuruh murid-muridnya untuk naik ke atas perahu. Nah setelah itu Yesus pergi untuk berdoa sendirian. Alkitab katakan saudaraku terkasih dalam, di tengah malam Bapak Ibu Saudara, bahwa saudaraku murid-muridnya mengalami saudaraku goncangan badai, dan tiba-tiba saudaraku Yesus sedang berjalan di tengah di atas laut saudara. Dan dari kejauhan mereka melihat dan mereka ketakutan karena mereka menyangka dia setan. Dia iblis saudaraku terkasih dalam. Dan Anda tahu apa yang terjadi di tengah-tengah saudaraku ketakutan mereka, di tengah-tengah badai yang sedang terjadi itu, ketika mereka mulai menuduh Yesus sebagai setan saudara. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Dan dia menghardik saudaraku angin yang sedang berkecamuk pada saat itu, dan angin pun reda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita, mungkin saudara sepertinya disuruh berjalan sendiri. Seperti murid-muridnya, Ia suruh berjalan naik perahu sendirian. Dan Yesus sedang berdoa. Anda tahu saudaraku syam Tuhan,
Bukti bahwa ia peduli dengan murid-muridnya. Ia tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami badai di tengah laut. Ia tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami ketakutan. Ia tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami kekacauan. Dan Anda tahu, ia tanpa diminta untuk hadir, ia hadir, saudara. Ia tahu bahwa murid-muridnya tidak ada satu pun yang dapat menolong mereka selain dia sendiri. Dan saya percaya kalau saudara hari-hari ini, ia tahu saudara hampir tenggelam, ia tahu kalau saudara hampir saudara tergoncang imanmu. Jangan pernah saudaraku takut. Engkau tetap menaruh harap padamu kepada Tuhan, sebab di tengah badai sekalipun ia hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saudara harus tetap bertahan di tengah badai. Saudara nggak perlu kecewa, saudara nggak perlu putus asa, saudara nggak perlu harus menangis. Saudara harus terus bersukacita. Beberapa minggu yang lalu saya pernah kasih judul khotbah saya, melangkah maju. Jangan pernah undur, saudara. Karena kenapa? Allah ada bersama dengan kita. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita percaya, saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa di tengah badai sekalipun, saudara, bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita. Mari saudaraku bergairah mulai saat ini. Engkau berkata, aku tidak perlu takut lagi, karena Tuhan tahu kalau aku sedang mengalami sebuah kegelisahan, kegelisahan, ketakutan, kebimbangan dalam hidup saya. Saya percaya, taruh harap padamu hanya kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Diingatkan di ayat 14, karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhlah penyembahan berhala. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bukti bahwa kita, saudara terkasih dalam Tuhan, badai kita merasa bahwa itu bukan sebuah ancaman. Hal yang kedua, mengapa saudaraku bahwa badai itu merupakan bukan sebuah ancaman dalam diri kita? Poin yang kedua, saudara, yang kedua adalah karena di tengah badai sekalipun justru Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Saya akan baca bagian ini kepada kita sekalian, saudara, bahwa di tengah badai sekalipun, saudara, Allah, saudara terkasih dalam Tuhan, melakukan karya-karya yang luar biasa. Roma 8:28 dia berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa kita percaya bahwa badai itu bukan sebuah ancaman, saudara. Alasannya yang kedua, saudaraku, karena di tengah badai sekalipun Allah justru berkarya. Jadi saudaraku, kalau engkau ingin melihat karya-karya Allah, maka saudara terkasih dalam Tuhan, kau tidak pernah melihat karya Allah di dalam, saudaraku, ketenangan. Apa kata Paulus? Justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja di dalam. Jadi kalau ada badai hari-hari ini, saudara, maka nantikanlah karya-karya Allah yang ia akan kerjakan dalam hidup saudara. Nantikanlah karya-karya Allah yang ia akan kerjakan melalui keluarga saudara. Nantikanlah karya-karya Allah yang ia akan kerjakan melalui bisnis saudara. Nantikanlah karya-karya Allah yang akan kerjakan melalui pelayanan saudara. Nantikanlah karya-karya Allah melalui studi saudara. Wah, Tuhan punya cara tersendiri. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Ia akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sudah jelas. Artinya saudara, ketika saudara dan saya sebagai anak-anaknya sedang menghadapi badai, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, Ia katakan, bukan kecelakaan yang Ia datangkan, tetapi Ia datangkan kebaikan, saudara. Apa saja saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaikan yang Ia datangkan dalam diri kita ketika kita sedang menghadapi badai. Ia menjadikan kita menjadi rendah hati. Melalui badai baru kita sadar, saudara, diri kita ternyata aku bukan siapa-siapa. Kita baru sadar apa yang pernah Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Saya katakan saudaraku, itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Jadi ketika badai datang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ia datangkan hal yang baik dalam diri kita. Antara lain apa? Ia menjadikan kita menjadi orang yang rendah hati. Tadinya kita begitu angkuh, tadinya kita begitu sombong, tadinya kita nggak mau peduli saudara segala sesuatu. Tapi dengan adanya badai, kita akhirnya jadi rendah hati, menyadari diri. Apa yang ia datangkan saudaraku, kebaikan apa saja yang datangkan saudaraku terkasih dalam Tuhan dalam diri kita di tengah badai. Ia menjadikan kita menjadi orang yang sadar diri. Mulai kita sadar saudara, bahwa ternyata Tuhan itu di atas segala-galanya. Ternyata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu segalanya. Ternyata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Benar yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, sebab jalan-jalanku bukanlah jalan-jalanmu. Akhirnya kita sadar diri, bukan? Bahwa ternyata apa yang pernah kita pikirkan, mungkin tahun ini saudara sudah bercita-cita, karena saking mungkin saudara sukses, saudara bilang begini, oh tahun ini hari Minggu saya akan pergi jalan-jalan, saya begini karena kenapa? Stok uang saudara banyak, sekarang gak bisa. Sadar diri, bukan? Bahwa semua rencana apapun yang kita rencanakan. Makanya di dalam Yakobus ini juga dia pernah mencatat, jangan pernah kau melupakan Tuhan dalam sebuah perencanaan. Ini hal yang baik Bapak Ibu. Jadi saudaraku sekalian Tuhan, di tengah badai kita disadarkan. Karena kalau tanpa kita disadarkan, akhirnya kita jatuh. Kalau kita tanpa disadarkan, akhirnya kita sombong. Kalau kita tidak disadarkan, akhirnya kita tidak mau peduli Tuhan, tidak mau peduli gereja. Coba lihat hari-hari ini saudara. Saya nggak tahu kita ini saudaraku seberapa setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Karena bagi saya sebagai hamba Allah, saya sungguh merindukan saudara untuk tetap setia dengan Tuhan. Walaupun mungkin saudara berkata begini, oh beda Pak suasana ketika aku ada di dalam gereja. Saudaraku, kita diajar oleh Tuhan cara atau sesuatu yang baru, cara yang baru saudara. Selama ini kita nggak pernah lakukan. Selama ini tidak pernah kita saudaraku mengerjakannya. Tetapi saya pikir saudaraku sekalian Tuhan, melalui apa yang sedang terjadi, kita melihat ada sebuah suasana yang berbeda. Mungkin saudaraku selama ini kalau kau beribadah saudara terkasih dalam Kristus, kalau mungkin kita bicara ibadah offline saudara, mungkin saudaraku sekalian Tuhan di dalam gereja dan segala macam, kau bisa bergaya, kau bisa pamer saudaraku pakaian yang kau pakai, engkau bisa pamer dengan kendaraan yang kau pakai, engkau bisa pamer saudaraku dengan apapun aksesoris yang kau pakai. Tapi sekarang engkau di rumah sendirian, engkau di rumah bersama dengan istrimu, kau pakai baju yang biasa, yang penting saudara kau dengar firman. Kita sadar diri, bukan? Kebaikan apa yang didatangkan oleh Tuhan di tengah badai itu saudara? Ia menjadikan kita menjadi lebih baik. Dengan cara bagaimana? Kita semakin cinta Tuhan, kita lebih berhati-hati lagi. Kita lebih saudaraku terkasih dalam Tuhan waspada. Jadi saudaraku dalam Tuhan, badai mendatangkan hal yang baik. Badai mendatangkan hal yang luar biasa indah. Kenapa saudara? Karena di tengah badai sekalipun Allah melakukan karya-karya. Itu karya Allah dalam hidup saudara. Itu karya Allah dalam hidup saya. Saya disadarkan oleh Tuhan hari-hari ini bahwa saudaraku, kalau mungkin saya pernah berpikir, oh gereja orang besar sekali. Sekarang kita sama, jemaat kita sama-sama ada di rumah. Saya pernah berpikir saudara bahwa gereja orang dengan fasilitas di gereja yang mewah. Ada lampu kelap-kelipnya, ada sound system yang keren. Sekarang sama saja. Kamera, mic sederhana. Itu yang kita pakai. Saya pun disadarkan oleh Tuhan. Ternyata kita gak perlu sombong saudara. Dan melalui badai ini Tuhan sadarkan. Selama ini saudaraku yang Tuhan, mungkin kita berkata, saya sebagai hamba Tuhan, atau mungkin hamba-hamba Tuhan berkata yang sudah merasa sukses.
jemaat saya ratusan ribu orang. Sekarang sama-sama. Mungkin bedanya apa? Orang beda yang like saudara punya khotbah. Karena mungkin jemaat banyak, saudara. Saya mau katakan 5 orang pun yang merespon firman itu sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, karena di tengah badai sekalipun justru Allah berkarya mendatangkan kebaikan. Apa saudaraku kebaikan apa yang Dia kerjakan? Menjadikan kita menjadi orang yang selalu waspada. Kita mulai berhati-hati saudara. Kadang-kadang kita sebelum badai terjadi saudaraku, kita berkata bahwa saya ke sana, saya melakukan ini, saya merencanakan ini. Tanpa kita melibatkan Tuhan pun kita pikir kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Sekarang saudara, kita dituntun untuk tetap waspada, melakukan sesuatu dalam kewaspadaan, memikirkan sesuatu dalam kewaspadaan, mengerjakan segala sesuatu, merencanakan sesuatu dalam kewaspadaan. Artinya harus melibatkan Tuhan. Karena kenapa? Bukan rancanganmu yang terjadi, tetapi semua rancangan Allah. Saya katakan tadi, saudaraku, judul khotbah, bertahan di tengah badai. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan apa, badai itu bukan sebuah ancaman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kenapa? Karena di tengah badai Allah hadir. Karena di tengah badai Allah berkarya. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa rahasianya agar kita bisa dapat bertahan di tengah badai yang sedang terjadi? Ada 3 rahasia yang saya mau sampaikan kepada kita saudara, agar di tengah badai ini kita tetap bertahan dan berkata begini, saya tetap cinta Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah berserah diri pada Tuhan. Apa rahasia agar kita tetap bertahan saudara di tengah badai yang sedang terjadi? Yang pertama adalah harus berserah diri pada Tuhan. Hari-hari yang kau lalui saudara, kita tidak tahu kapan ini berlalu badai ini. Tapi biarlah masing-masing kita mulai dari sekarang dengan sungguh-sungguh engkau berserah pada Tuhan. Ada sebuah pujian berkata, aku berserah, aku berserah. Jadi berserahlah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Karena itu jauh lebih nikmat daripada engkau bersungut-sungut. Yang kedua saudaraku yang Tuhan, bersabar sampai engkau melihat sebuah kemenangan. Jadi agar kita boleh tetap bertahan saudaraku di tengah badai yang sedang terjadi, bersabarlah sampai engkau mendapatkan dan meraih kemenangan. Karena pada waktunya badai pasti berlalu. Saya percaya itu. Dan saya percaya semua kita pun merindukan dan mendapatkan, mendoakan itu, bahwa badai yang sedang terjadi ini pasti berlalu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa rahasianya agar kita boleh tetap bertahan di tengah badai yang sedang terjadi? Yang terakhir adalah tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya dan karena rahmatnya selalu baru setiap hari. Haleluya. 1 Tesalonika 5:17, bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Jadi di tengah badai sekalipun saudara, saya katakan saudara dan saya bisa bertahan. Dengan cara bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan? Berserah dirilah terus kepada Tuhan. Yang kedua, bersabar sampai engkau meraih kemenangan. Dan yang terakhir, engkau tetap bersyukur. Saya berdoa supaya seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, badai bukan sebuah ancaman, corona bukan ancaman, tetapi melalui badai yang sedang diizinkan Tuhan ini, engkau sadar bahwa Allah hadir. Melalui badai yang sedang terjadi ini, engkau diingatkan bahwa justru di tengah badai Allah melakukan karya. Ia menyatakan kebaikannya, ia merubah setiap sikap dan karakter hidup kita. Bukankah itu hal yang baik? Dan supaya saudara bertahan, ada 3 hal. Yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, kau terus berserah kepada Tuhan. Yang kedua, engkau terus bersabar sampai kemenangan itu engkau raih. Dan yang terakhir, tetap bersyukur. Haleluya.
Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Doa saya, saudara tetap bertahan di tengah badai. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Bersama katakan, bukan dengan kekuatanku Lu dapat jalani hidupku. Bukan Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa yang baik, benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat atas hidup kami. Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Bahwa ketika kami berseru dan meminta pertolongan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amat terlebih ketika kami sedang menghadapi dan berada di tengah badai, kami percaya kami pasti menang menghadapi badai. Dan badai itu pasti berlalu. Karena Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Dan Engkau berdaulat atas badai yang sedang kami hadapi. Pada saat pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, anak-anak remaja, anak kecil, bahkan calon bayi, bahkan yang di dalam kandungan sekalipun. Semua dipelihara oleh Tuhan.
semua tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan. Berbagai tekanan dan persoalan, himpitan kehidupan yang sedang menghimpit hidup mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ajar mereka untuk mengerti bahwa di tengah badai sekalipun kau hadir, di tengah badai sekalipun kau berkarya ya Allah, bahwa kau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa di tengah badai sekalipun kau sanggup melakukan hal yang baik dalam hidup kami, untuk mengubah hidup kami, untuk mengubah cara perilaku kami dan cara kami berpikir di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit saat ini sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang belum bekerja akan bekerja dalam nama Yesus. Mereka yang belum punya keturunan akan mendapatkan keturunan. Mereka yang belum Tuhan Yesus punya teman hidup akan mendapat yang sepadan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tiap-tiap jemaat, berkati tiap-tiap mereka yang sedang menyaksikan firman Tuhan melalui siaran ini di dalam nama Yesus. Tuhan, urapi firman-Mu, dan biarlah setiap mereka mendengar firman Tuhan dipulihkan, diubahkan, diberkati, lebih-lebih diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran, terima kasih untuk firman. Sungguh hebat, sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Inilah hidup kami. Hamba bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah sepanjang hari semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap mereka yang sudah mendengar dan beribadah hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Baik mereka yang beribadah pagi maupun yang menonton selanjutnya YouTube ini atau siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba berdoa Roh-Mu yang kudus akan menyadarkan, menginsafkan, memberkati, menuntun mereka, mengajari mereka Tuhan, agar mereka boleh senantiasa mencintai Engkau. Mereka tetap bertahan, mereka berserah, mereka bersyukur dan bersabar sampai kemenangan akan diraih oleh tiap-tiap umat-Mu. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hari ini. Berkati terus bangsa dan negara kami, berkati gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Allah yang menyertai dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Sebentar kami akan kembali dan kami rindu untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai, memberkati, menuntun, memelihara, menolongmu, dan dalam segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Tangan yang gagah perkasa akan menopang, memelihara kau, sehingga kesakitan dan segala virus dihalalkan di atasmu. Berkat ini menyertaimu mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang telah menerima berkat bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus